Halo Mad People, silakan like, comment, and subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang contoh persamaan trigonometri. Sebelum kita masuk pada contoh soal, saya ingin mengingatkan kembali tentang persamaan trigonometri dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, di sini kita memiliki bentuk umum sinus X sama dengan sinus alfa. Untuk menyelesaikan persamaan yang di atas, kita akan mencari nilai X-nya dengan dua cara. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Di mana alfa yang kita gunakan adalah besar sudut yang diberikan oleh soal nanti, dan K merupakan sebuah bilangan bulat yang bisa kita ambil dari negatif 0 sampai ke positif. Yang di atas adalah dalam bentuk besar derajat, sedangkan besar sudut yang di bawah dalam bentuk pi radian. Nah, bentuk umumnya sama, sin X sama dengan sinus alfa. Cara pengerjaan yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pi atau 1pi itu sama dengan 180 derajat, maka 2pi sama dengan 360 derajat. Sama saja dengan yang di atas, hanya saja setiap derajat kita ganti dengan pi. Ini 360 berarti 2pi dan 180 derajat sama dengan pi. Nah, bentuk umum dari kosinus cos X sama dengan cos alfa. Yang pertama, untuk mencari nilai X kita bisa gunakan X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, yaitu X sama dengan negatif sudut alfa ditambah K kali 360. Sama seperti yang awal bahwa K adalah sebuah bilangan bulat. Nah, pi radian juga seperti itu. Kita hanya ganti besar sudut derajat tadi dalam bentuk pi. Sekarang kita masuk pada tangen. Tan X sama dengan tan alfa. Untuk tangan hanya satu-satunya kita gunakan, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Sama seperti yang sebelumnya bahwa K adalah bilangan bulat dan alfa adalah besar sudut yang diberikan pada persamaan awal. Nah, sedangkan dalam bentuk radian, ini tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya itu sama dengan alfa ditambah K kali pi. Karena di sini hanya 180 derajat, maka kita hanya gunakan pi. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Di sini ada sinus X sama dengan sinus 70 derajat untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa untuk menyelesaikan persamaan trigonometri untuk sinus itu ada dua penyelesaian. Yang pertama kita gunakan X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfa di sini merupakan ini dari soal 70 derajat. Berarti X sama dengan 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan, ini turun semua, 70 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti tinggal 70 derajat ditambah di sini 0 ya.
turunnya tinggal 70 derajat. Maka X sama dengan 70 derajat. Nah, bagaimana kalau kita gantikannya sama dengan 1? Nah, kalau 1 itu nanti akan tidak memenuhi. Karena 70 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, 70 derajat ditambah 360 derajat. Karena 1 kali 360 berarti 360 derajat ya. Ini 70 derajat berarti 430 ya, 430 derajat. Nah, kita tahu bahwa 430 derajat itu lebih dari 360 derajat. Sedangkan kita diberi batas dari 0 derajat sampai 360 derajat. Karena 430 derajat lebih dari 360 derajat, maka ini bukan penyelesaian atau tidak memenuhi untuk himpunan penyelesaian. Nah, maka dari itu kita tidak perlu lanjut pada K sama dengan 1. Oke, maka akan seterusnya tidak memenuhi kalau kita ganti K sama dengan 2 dan seterusnya. Sekarang kita lanjut dengan cara yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, di mana kita tulis kembali, di mana alfanya itu adalah 70 derajat. Kemudian 180 derajat dikurang 70 sama dengan 110 ditambah K kali 360. Kita gunakan dulu K sama dengan 0. Maka X sama dengan 110 ditambah dengan 0 kali 360. Tetap 0. Langsung kita tulis saja, berarti 110 derajat. Nah, sedangkan kalau kita mau lanjut lagi ke K sama dengan 1, itu berarti 110 ditambah 360 itu sudah melebihi dari 360 derajat. Maka dia bukan himpunan penyelesaian. Karena nanti kalau di total adalah 470 derajat. Keluar dari interval yang ditentukan di awal. Nah, maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah 70 derajat dan 110 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 70 derajat dan 110 derajat. Kita lanjut pada contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometrik berikut. Nah, kalau dari soal di sini kita lihat sin X sama dengan 1/2 akar 3, di mana interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita lihat bedanya dari nomor 1 dan nomor 2. Di sebelah kanan dia menampilkan ya, pada nomor 1 sebelah kanannya ini sin 70 derajat. Sedangkan pada soal nomor 2 dia memberikan nilai. Maka dari itu kita harus buat dulu sinus X, kita tulis kembali. Kemudian 1/2 akar 3 ini kita lihat pada tabel istimewa ya, sudut-sudut istimewa, bahwa 1/2 akar 3 sinus berapa derajat yang menghasilkan 1/2 akar 3. Nah, yaitu sinus 60 derajat. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kita tinggal lanjutkan sama seperti dengan nomor 1 tadi. Kita gunakan cara yang pertama, di mana X sama dengan alfa, yaitu alfanya 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat adalah 0, maka langsung turun 60 derajat saja.
Nah, ketika K sama dengan 1, sama ya, bahwa ini tidak akan memenuhi karena lebih dari intervalnya. Coba kita lihat, 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat berarti 60 derajat ditambah 360 derajat. Nah, di sini sudah melebihi, yaitu 420 derajat. Karena interval dari soal yang diminta hanya 0 sampai 360, maka ini tidak memenuhi. Kan bisa dilihat langsung, kalau memang tidak bisa dijumlah untuk menghasilkan interval seperti ini yang dimau oleh soal, berarti tidak perlu kita lanjut pada K seterusnya. Nah, kita lihat dengan B lagi, berarti dengan cara 2, yaitu masih ingat tadi X sama dengan 180 kurang alfa ditambah K kali 360. Berarti kita tulis 180 derajat dikurang sudutnya yaitu 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ketika K sama dengan 0, maka X-nya ini berarti 120 derajat ditambah, oke, berarti 0, di sini K-nya 0 kali 360 derajat yang turun 120 derajat. Nah, ketika kita mau lanjut pada K sama dengan 2, itu K sama dengan 1, maka akan melebihi interval, kita tidak usah lanjut lagi. Maka dari sini kita sudah bisa menentukan himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120. 60 derajat dan 120 derajat. Contoh soal nomor 3. Di sini persamaannya sudah menggunakan cos. Tadi sinus, sekarang cos. Nah, sama halnya dengan soal nomor 2 tadi. Kalau ada nilai seperti ini, maka kita cari di sudut istimewa, di mana 1/2 akar 2 itu adalah cos 45 derajat. Di sini kita turun kembali cos X-nya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, oke, intervalnya sama 0 sampai 360 derajat. Kita lihat bentuk umum pada kosinus itu ada 2 cara juga. Yang pertama alfa ditambah K kali 360 derajat, dan yang kedua yaitu negatif sudut alfa K kali 360 derajat ya. Nah, kita pakai yang cara pertama dulu. Kita tulis A, berarti X sama dengan sudut alfanya adalah 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ketika K sama dengan 0, maka 4 ya, oke. X sama dengan 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, sehingga yang turun hanya 45 derajat. Nah, ketika K sama dengan 1, memenuhi atau tidak? Akan tidak memenuhi, karena 1 kali 360 ditambah 45 derajat berarti 405 derajat. Oke, kita tidak usah lanjut. Kita gunakan cara yang kedua lagi, yaitu poin B, di mana X ya sama dengan negatif dari sudut alfa, di mana sudut alfa dari soal adalah 45 derajat, berarti negatif dari 45 derajat. Langsung ditambah dengan K kali 360 derajat. Ketika K sama dengan 0, ini kita pisah dulu, maka X-nya nanti sama dengan
negatif 45 derajat ditambah 360. Di sini ada 0 ya, 0 kali 360 derajat, maka di sini negatif 45 derajat. Nah, selanjutnya ini memenuhi atau tidak? Karena intervalnya 0 derajat sampai 360 dan sudutnya positif, karena ini sudutnya negatif, maka ini tidak memenuhi. Oke. Dan kita lanjut pada K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K-nya diganti 1, berarti 1 kali 360 derajat. Nah, negatif 45 derajat, dimana 1 kali 360 berarti 360 derajat. Ini 315 derajat. Oke. Nah, jadi karena 315 derajat masih ada di interval ini, maka dia memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Maka dari itu kita mendapatkan 2, di mana himpunan penyelesaiannya adalah, karena kalau kita teruskan lagi K-nya sama dengan 2, maka sudah melebihi dari interval yang ada, sehingga penyelesaiannya 45 derajat dan 315 derajat. Kita lanjut di nomor 4, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Nah, di sini bentuknya sudah menggunakan pi. Cos 2x dikurang pi per 2 sama dengan 1/2. Nah, dengan interval 0 sampai dengan 2pi, atau x lebih besar sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi. 1/2 sama seperti yang di kiri tadi, soal nomor 3, bahwa kalau ada nilai kita ubah dalam bentuk trigonometri sudutnya ya, besar sudutnya yaitu cos 45 derajat, yaitu sama dengan 1/2 akar 2. Bagaimana dengan 1/2? Cos berapa pi menghasilkan 1/2? Nah, kita tahu bahwa cos 60 itu menghasilkan nilai 1/2 ya, dimana cos 60 itu sama dengan pi per 3, karena 180 dibagi 3 sama dengan 60, sehingga cos 2x kurang pi per 2 itu sama dengan cos pi per 3. Kalau sudah sama yang di sini, cos kita turunkanlah dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 2x dikurang pi per 2 sama dengan pi per 3. Nah, di sini kita cari nilai x-nya dulu. Pi per 3 tetap di kanan, negatif pindah jadi positif ya. Oke. Atau tambah kedua ruas dengan pi per 2. Sehingga di sini kita menghasilkan 2x sama dengan Oke, kita operasikan pecahan ya. Jadinya yaitu 5pi per 6. Oke. Atau x 5pi per 6. Nah, ini 2, maka kedua ruas kita kalikan dengan 1/2 sehingga kiri habis, 2-nya di kanan kalikan dengan 1/2 sehingga 5 per 6 kali 2 berarti 12. Pi-nya kita letakkan di belakang saja.
jadi X sama dengan 5/12 pi. Nah, di sini ini bertindak sebagai X, yang ini sebagai alfa atau besar sudut. Sehingga kita kembali pada bentuk kosinus yang dalam bentuk radian, maka ada dua penyelesaian. Kita ke A terlebih dahulu. A dimana X sama dengan alfa kali ditambah K kali 2pi. Berarti X sama dengan, dimana alfanya yang ini ya, 5/12 pi ditambah dengan K kali 2 pi. 2 pi itu sama dengan 360 derajat. Hanya dalam pi radian, maka kita gunakan 2 pi. Berarti di sini untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5/12 pi ditambah 0. Karena 0 kali 2 pi itu adalah 0, dimana 5/12 pi. Oke, 5/12 pi masih terletak di antara 0 sampai dengan 2 pi. Ini 0, sekian pi ke K sama dengan 1. Bagaimana K sama dengan 1? Kayaknya ini lebih. Karena kalau kita masukkan 5/12 pi ditambah 1 kali 2 pi, artinya di sini sudah 360 derajat atau 2 pi ditambah lagi dengan 5/12, otomatis dia akan lebih. Yaitu kalau kita operasikan, kita coba. Di sini saya akan tunjukkan saja. Berarti di sini 2 pi untuk menyamakan penyebut, berpenyebut 12, berarti ini kan 2 kali 1 berarti 2 pi ya. 2-nya dikali dengan 12 berarti 24/12 pi. Karena 24/12 tetap kembali menjadi 2. Oke, di sini 29/12 pi, atau boleh ini. Kalau kita lihat 29/12 itu dapat 2,416. Ya. Berarti dia lebih dari 2 pi. Sedangkan interval kita adalah paling atas itu 2 pi. Oke, kalau kita mau lihat nilainya 2,416 pi, dimana ini lebih dari 2 pi, sehingga ini tidak memenuhi atau tidak perlu lagi dicari. Nah, kita lanjut pada yang B atau cara yang kedua, dimana X sama dengan negatif pi tambah K kali 2 pi. Masih ingat dengan yang ini ya? Oke. Ketika kita masukkan di sini K ya, ini alfa, K sama dengan 0, langsung saja X sama dengan negatif dari 5/12 pi ditambah 0 kali 2 pi. Di sini negatif 5/12 pi. Nah, karena dia negatif, ini negatif 0, sekian ya, atau oke, hasilnya itu kan 0,416. Ini negatif 0,416 pi, atau dia tidak berada di interval 0 ya sampai 2 pi. Ini tidak memenuhi. Kita lanjut pada K sama dengan 1. Berarti X sama dengan negatif 5/12 pi, 12 ini ya, 12 pi ditambah 1 kali 2 pi
berarti negatif 5 per 12 pi. Ini kan 2 kali 1, 2 ya. Jadi 2pi 2 kali 12 berarti 24 per 12 pi. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 19 per 12 pi. Atau jadi ini masih ada di interval. Kita lihat saja 19 bagi 12 bisa dapat 1 lebih sekian ya. Jadi ini masih ada di antara 0 sampai 2 pi. Atau kalau kalian mau jadi pecahan bilangan desimal ya, maksudnya 583 ya pi, sehingga ini kan masih di antara. Ini tidak perlu, pokoknya kalian lihat, cukup dilihat 19 per 12 1 dapat 1 lebih, jadi masih di antara 2. Sehingga kalau misalkan dia hasil pembaginya lebih dari 2, maka itu tidak memenuhi. Sehingga ini memenuhi ya. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan negatif 5 per 12 pi ditambah 2 kali 2 pi berarti 4 pi, negatif 5 per 12, kemudian 4 kali 12 berarti 48 per 12. Negatif 5 ditambah 48 hasilnya 43 per 12 pi. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan per 12, kalau 36 per 12 itu hasilnya 3. Wow, kalau 3 itu berarti sudah lebih dari batasnya. Sehingga di sini kalau kita dapat pecahannya, bilangan desimalnya ya, 3,583 pi. Artinya ini tidak memenuhi karena sudah lebih dari 2 pi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 12 pi yang ini dan 19 per 12 pi yang ini. Sekarang kita masuk pada contoh soal nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Di sini kita masuk pada tangen. Tangen X ditambah 15 derajat sama dengan negatif 1. Dengan interval 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Di sini tangen X ditambah 15 derajat sama dengan, nah langkah pertama negatif 1 ini kita ubah dalam bentuk besar sudut. Nah, tangen 135 derajat itu sama dengan negatif 1. Nah, jadi kalau sudah sama-sama tangen di sini, maka kita turunkan sudutnya. X ditambah 15 derajat sama dengan 135 derajat. Nah, artinya X sama dengan 135 derajat dikurang dengan 15 derajat. Ini berarti X sama dengan 120 derajat. Nah, kita ingat sekali lagi bahwa tangen hanya ada satu-satunya, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Berarti X sama dengan besar sudutnya adalah 120 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, di sini ketika K sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, maka turun hanya 120 derajat. Ketika K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Satunya 180 derajat. Maka hasilnya adalah 300 derajat. Sekarang kalau kita tambah lagi 2 kali, kalau ketika K sama dengan 2 berarti
360 ditambah 120, 480. Maka itu lebih dari 360. Maka kita tidak lanjut lagi di K sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat kembali bahwa batasnya adalah 180 sampai 360. Karena K sama dengan 0 menghasilkan 120, maka ini bukan penyelesaian atau tidak memenuhi, dan ini merupakan penyelesaian. Kita stop, maka himpunan penyelesaiannya adalah 300 derajat. 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Tangen X kurang 30 derajat kurang akar 3 sama dengan 0. Dengan batas 0 derajat atau X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, langkah pertama kita seimbangkan dulu sehingga negatif akar 3 pindah ya. Berarti tangan X kurang 30 derajat berarti sama dengan akar 3. Kedua ruas ditambah dengan akar 3. Nah, di sini akar 3 tangan berapa derajat yang menghasilkan akar 3? Yaitu tangan 60 derajat. Berarti tangan X kurang 30 derajat sama dengan tangan 60 derajat. Sehingga boleh kita cari dulu turun X. Oke. X kurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat. Kita gunakan cara penyelesaian pada bentuk umum untuk persamaan tangan. Nah, yaitu X sama dengan alfanya adalah 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, ketika K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Berarti turunnya 90 derajat. Nah, ketika K sama dengan 1, X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, maka X sama dengan 270 derajat. Ketika K sama dengan 2 kali 180 derajat, berarti di sini 90 derajat ditambah 360 derajat, di sini sudah 450 derajat. Maka ini sudah melebihi dari batas yang diberikan oleh soal. Ini tidak memenuhi, ini memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat dan 270 derajat.